Halo guys, selamat pagi. Come back with me Stephen Ponsitinjak di day 7 lockdown in New Zealand. So today I was wake up fairly early because karena lagi ikut challenge sama temen SD gua, yaitu untuk melakukan 3 metode hidup sehat, 3 metode pola hidup sehat. Nah, salah satunya adalah tidur lebih awal dan bangun lebih cepat. Nah, bagaimana dengan teman-teman hari ini? Apakah sudah pada bangun? Jangan lupa bangun dan eh, bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru, dan juga yang mau berdoa atau sembahyang, silahkan ambil waktu dulu buat bersyukur sama Tuhan buat hari yang baru, dan jangan lupa juga baca firman Tuhan, Alkitab atau whatever, or follow your religion. So saya mau menjalani hari ini dan saya mau tunjukin hari ini udah jam 8 tapi kabut tebal banget di luar. I wanna show something. I wanna show that one to you guys. Okay? Saya mau ganti baju dulu dan sampai ketemu di bawah. Oke. Nah guys, akhirnya saya sudah ganti baju, saya udah di bawah. Jadi saya mau tunjukin kabut banget. Little bit cold sih guys. Kelihatan gak sih? Bentar ya, aku mau ini guys, jadi kabut banget. Baru udah jam 8. Kelihatan jadi sebelah sana tuh yang jelas banget kabut. Kabut kan? Nah, walaupun kabut saya mau olahraga juga, tapi sebelum olahraga saya mau masukin tong sampah. Guys, jadi kita tuh setiap rumah di New Zealand punya dua rata-rata tong sampah. Ada yang 3 sih, tapi jarang. Nah, tong sampah warna merah ini gunanya buat barang-barang jadi organik, kayak yang sampah dapur kayak gitu. Itu kayak yang merah. Nah, kalau yang kuning ini gunanya buat barang-barang yang daur ulang kayak dus kayak gitu. Nah, jadi semua orang di New Zealand tuh harus wajib masukin ke tempat sampah yang benar. Karena kalau enggak, kalau misalnya dicek dan ternyata enggak, itu tuh bisa didenda. Nah, teman saya pernah dapat denda karena gara-gara salah masukin sampah. Oke, sekarang kita mau jalan. Yuk, mari kita jalan. Nah, kalau teman-teman lihat tuh kan di belakang, nah itu tuh tempat-tempat sampah di setiap rumah. Setiap rumah, walaupun misalnya satu deretan itu ada 3 rumah, tetap itu punya satu pasang masing-masing. Nah, jadi orang sini tuh wajib dan tertib melakukannya, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya salah bisa kena denda, dan denda itu nanti dikirim ke rumah. Lumayan dingin banget pagi hari ini guys, tapi tetap kita berjalan demi badan yang sehat. Nih guys, liatin jalannya berkabut. So cold. So cloudy. Saya sedang ada di tengah perjalanan, udah di tengah-tengah nih. Jadi tinggal setengah lagi balik ke rumah. Tetap semangat. Udah sampai rumah juga. Lihatin, walaupun udah sampai rumah tetap masih kabutan ya. Nggak tahu sampai kapan nih kabut selesai. Dingin banget. Ini mataharinya udah mulai kelihatan. See, you can see the sun now. Morning. Nah guys, akhirnya saya sudah selesai juga untuk bersepeda hari ini. Tapi saya masih berada di kawasan Queen's Park. Nah, di belakang saya ada air
di Queens Park ini ada air terjun, jadi setiap di pintu masuknya ada 2 air terjun menyambut teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang jalan-jalan ke Purwokerto jangan lupa jalan-jalan ke Queens Park ini, karena di taman ini banyak sekali tempat-tempat yang teman-teman bisa kunjungin, kayak kebun binatang kecil itu free. Di situ ada banyak banget binatang yang pemerintah pelihara di sana sebagai objek buat orang-orang yang datang ke sini. Nah, ini dikelola oleh ICC atau Purwokerto City Council, juga bekerja sama dengan kayak dinas pertamanan kota ini gitu teman-teman. Nah, saya masih di Queens Park ini untuk menghirup udara segar di pagi hari. Tempatnya enak banget teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini saya mau berbagi 3 hal mengenai pola hidup sehat. Nah, apakah teman-teman sudah melakukan 3 pola hidup sehat ini? Nah, apa aja sih 3 pola hidup sehat yang akan saya sharing pada pagi hari ini, teman-teman? Hai guys. Nah, yang pertama mengenai pola hidup sehat yang saya akan bagikan adalah makan tepat. Arti makan tepat di sini adalah makan dengan waktu yang tepat. Itu yang pertama. Nah, makan dengan waktu yang tepat ini adalah kita tidak sembarangan makan setiap waktu kita lapar, jam 10 lapar baru kita makan siang, atau jam 9 lapar baru makan pagi. Arti makan tepat di sini adalah teman-teman memberi waktu untuk memberi asupan makanan dengan waktu yang rutin setiap hari, kontinu setiap hari. Misalnya makan pagi jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 6. Nah, teman-teman rutin setiap hari melakukan itu semuanya. Nah, itu adalah makan tepat, dengan artian makan dengan waktu tepat. Yang kedua adalah arti makan tepat adalah makan dengan gizi yang tepat. Nah, makan dengan gizi yang tepat artinya bukan hanya cuma sekedar makan kenyang gitu, tapi di dalam makanan teman-teman harus ada karbohidrat. Mungkin teman-teman makan nasi, makan ubi, atau makan jagung. Yang kedua ada protein. Mungkin itu bisa ada dari telur, dari ikan, dari daging. Yang ketiga adalah adanya sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini menjadi mineral dibutuhkan salah satu mineral dalam tubuh kita. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menambahkan buah-buahan pada makanan kalian. Nah, kalau ada uang lebih mungkin teman-teman bisa membeli vitamin. Nah, itu adalah makan tepat. Artinya makan dengan waktu yang tepat. Yang kedua, makan dengan gizi yang tepat. Nah, teman-teman, yang kedua pola hidup sehat yang saya mau bagikan adalah istirahat tepat. Artinya istirahat tepat adalah teman-teman tidur 8 jam yang pertama. Tapi tidur 8 jam ini harus di waktu yang tepat. Artinya jangan teman-teman bilang, oh iya saya udah tidur 8 jam dari jam 3 subuh sampai jam 11 siang. Oh my god, itu bukan waktu yang tepat. Artinya waktu yang tepat adalah teman-teman tidur sebelum jam 12. Diusahakan jam 10 atau jam 11 sudah tidur dan bangun jam 6 pagi hari. Dengan teman-teman bangun jam 6 pagi hari, badan kita akan segar dan pikiran kita akan lebih segar, atau bahkan banyak orang bangun lebih awal. Itu arti dari tidur yang tepat. Nah, yang ketiga adalah olahraga. Nah, di mana badan kita memerlukan exercise atau latihan. Nah, teman-teman perlu olahraga yang tepat. Sesuaikan dengan kemampuan badan kita, sesuaikan juga dengan kemampuan kantong kita. Jangan karena kita pengen olahraga harus ke gym gitu kan. Nah, banyak orang yang mungkin nggak punya uang, mereka nggak perlu kita harus ke gym. Tapi kalau misalnya memang perlu ke gym dan ada uang, ya pergilah ke gym. Nah, teman-teman bisa berjalan kaki atau naik sepeda atau bisa lari keliling kompleks perumahan teman-teman. Nah, teman-teman, itu 3 hal mengenai pola hidup sehat yang saya bagikan pada hari ini di hari ke-7 lockdown di New Zealand. Saya harap itu dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu besok di hari ke-8 lockdown di New Zealand. Saya mau pulang dulu dan melakukan aktivitas saya lainnya. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.